Selamat berjumpa kembali di Font TV. Jangan lupa, dukung terus channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe, agar bisa terus memberikan informasi-informasi yang bermanfaat. Sejarah Peradaban dan Persatuan Bangsa. Semester 1, Tahun Ajaran 2020-2021. Tim dosen pengampu mata kuliah. Pendidikan Pancasila. 1. Fonaha Hulu, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan. 2. Dr. Pandapotan Damanik, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Masa Kerajaan Sriwijaya. Pada abad ke-7, berdirilah Kerajaan Sriwijaya di bawah kekuasaan Wangsa Shailendra. Kerajaan yang berbahasa Melayu kuno dengan menggunakan huruf Pallawa tersebut dikenal juga sebagai kerajaan maritim yang mengandalkan jalur perhubungan laut. Kerajaan Sriwijaya menguasai Selat Sunda, kemudian Selat Malaka. Sistem perdagangan telah diatur dengan baik, di mana pemerintahan melalui pegawai raja membentuk suatu badan yang dapat mengumpulkan hasil kerajinan rakyat, sehingga rakyat mengalami kemudahan dalam pemasarannya. Dalam sistem pemerintahan sudah terdapat pegawai pengurus pajak, harta benda kerajaan, rohaniawan yang menjadi pengawas teknis pembangunan gedung-gedung dan patung-patung suci. Sehingga saat itu kerajaan dapat menjalankan sistem negaranya dengan nilai-nilai ketuhanan. Pada zaman Sriwijaya telah dibuat Universitas Agama Buddha yang sudah dikenal di Asia. Pelajar dari universitas ini bisa melanjutkan studinya ke negara India. Seperti Dharma Kitri, cita-cita kesejahteraan bersama dalam suatu negara telah tercermin pada kerajaan Sriwijaya. Sebagaimana tersebut dalam perkataan, Marfuat Vanua Kriwijaya Sidayatra Subhiksa, yang berarti suatu cita-cita negara yang adil dan makmur. Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, tata pemerintahan atas dasar musyawarah dan keadilan sosial telah terdapat sebagai asas-asas yang menjiwai bangsa Indonesia, yang dihayati serta dilaksanakan pada waktu itu. Hanya saja belum dirumuskan secara konkret. Dokumen tertulis yang membuktikan terdapatnya unsur-unsur tersebut adalah prasasti-prasasti di Talang Batu, Kedukan Bukit, Karang Brahi, Talang Tuo, dan Kota Kapur. Pada hakikat, nilai-nilai budaya bangsa semasa kejayaan Sriwijaya telah menunjukkan nilai-nilai Pancasila, yaitu sebagai berikut. Nilai sila pertama, terwujud dengan adanya umat agama Buddha dan Hindu hidup berdampingan secara damai. Pada kerajaan Sriwijaya terdapat pusat kegiatan pembinaan dan pengembangan agama Buddha. Nilai sila kedua, terjalinnya hubungan antara Sriwijaya dan India atau disebut dinasti Harsha. Pengiriman para pelajar untuk belajar di India. Telah tumbuh nilai-nilai politik luar negeri yang bebas dan aktif. Nilai sila ketiga, sebagai negara maritim, Sriwijaya telah menerapkan konsep negara kepulauan sesuai dengan konsepsi wawasan Nusantara. Nilai sila keempat, Sriwijaya telah memiliki kedaulatan yang sangat luas, meliputi Indonesia sekarang yaitu Siam dan Semenanjung Melayu. Nilai sila kelima, Sriwijaya menjadi pusat pelayanan dan perdagangan, sehingga kehidupan rakyatnya sangat makmur. Masa Kerajaan Majapahit. Sebelum Kerajaan Majapahit berdiri, telah muncul kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur secara silih berganti, yaitu Kerajaan Kalingga pada abad ke-7 dan Sanjaya pada abad ke-8. Sebagai refleksi puncak budaya dari kerajaan tersebut adalah dibangunnya Candi Borobudur atau Candi Agama Buddha pada abad ke-9 dan Candi Prambanan atau Candi Agama Hindu pada abad ke-10. Di Jawa Timur muncul juga kerajaan-kerajaan, yaitu Isana pada abad ke-9, Dharmawangsa pada abad ke-10, dan Airlangga pada abad ke-11. Agama yang diakui kerajaan adalah agama Buddha, agama Wisnu, dan agama Shiva yang telah hidup berdampingan secara damai. Nilai-nilai kemanusiaan telah tercermin dalam kerajaan ini. Terbukti menurut prasasti Kelagen bahwa Raja Airlangga telah mengadakan hubungan dengan dan bekerja sama dengan Benggala, Kola, dan Campa. Nilai-nilai sila keempat telah terwujud yaitu dengan diangkatnya Airlangga sebagai raja melalui musyawarah antara pengikut Airlangga dengan rakyat dan kaum Brahmana. Sedangkan, nilai-nilai keadilan sosial terwujud pada saat Raja Airlangga memerintahkan untuk membuat tanggul dan waduk demi kesejahteraan pertanian rakyat. Pada masa kerajaan ini, istilah Pancasila dikenali terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam buku tersebut, istilah Pancasila disampung mempunyai arti berbatu sendi 5, juga mempunyai arti pelaksana kesusilaan yang 5, atau Pancasila Krama. Pada masa ini, tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berjiwa dengki, tidak boleh berbohong, tidak boleh mabuk minuman keras. Perjuangan bangsa Indonesia melawan sistem penjajahan. Kesuburan Indonesia dengan hasil buminya yang melimpah, terutama rempah-rempah yang sangat dibutuhkan oleh negara-negara di luar Indonesia.
menyebabkan bangsa asing atau Eropa masuk ke Indonesia. Bangsa Eropa yang membutuhkan rempah-rempah itu mulai memasuki Indonesia yaitu Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Masuknya bangsa Eropa seiring dengan kemundurannya Kerajaan Majapahit sebagai akibat dari persilihan dan perang saudara. Yang berarti nilai-nilai nasionalisme sudah ditinggalkan. Walaupun pada abad ke-16 agama Islam berkembang dengan pesat dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Seperti Samudera Pasai dan Demak, tampaknya tidak mampu membendung tekanan bangsa Eropa memasuki Indonesia. Bangsa-bangsa Eropa berlomba-lomba memperebutkan kemakmuran bumi Indonesia ini. Sejak itu, mulailah lembaran hitam sejarah Indonesia dengan penjajahan Eropa pada khususnya Belanda. Masa penjajahan Belanda itu dijadikan tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-citanya. Sebab pada zaman penjajahan ini apa yang telah dicapai bangsa Indonesia pada zaman Sriwijaya dan Majapahit menjadi hilang. Kedaulatan negara hilang, persatuan dihancurkan, kemakmuran lenyap. Wilayah diinjak-injak penjajah. Perjuangan sebelum abad ke-20. Kita mengenal nama-nama pahlawan bangsa yang berjuang dengan gigih melawan penjajah. Pada abad ke-17 dan ke-18 perlawanan terhadap penjajah digerakkan oleh Sultan Agung di Mataram pada tahun 1645. Sultan Ageng Tirta Yasa dan Kitapa di Banten pada tahun 1650. Hasanuddin di Makassar pada tahun 1660. Iskandar Muda di Aceh pada tahun 1635. Untung Surapati dan Trunojoyo di Jawa Timur pada tahun 1670. Ibnu Iskandar di Minangkabau pada tahun 1680. Dan lain-lain. Pada permulaan abad ke-19. Dalam memperkuat kolonialismenya, penjajah Belanda mengubah sistem yang semula berbentuk persoalan dagang partikulier yang bernama Verenigde Oostindische Compagnie. Berganti dengan badan pemerintahan resmi, yaitu pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian Belanda mendapat perlawanan dari bangsa Indonesia yang dipimpin oleh Patimura pada tahun 1817. Imam Bonjol di Minangkabau pada tahun 1822 sampai dengan 1837. Diponegoro di Mataram pada tahun 1825 sampai dengan 1830. Badarudin di Palembang pada tahun 1817. Pangeran Antasari di Kalimantan pada tahun 1860. Jelantik di Bali pada tahun 1850. Anang Agung Made di Lombok pada tahun 1895. Teuku Umar, Teuku Ciditiro, dan Cut Nyadin di Aceh pada tahun 1822 sampai dengan 1904. Sisingamangaraja di Batak pada tahun 1900. Hal ini membuktikan betapa pentingnya persatuan dalam menghadapi penjajah. Kebangkitan nasional pada tahun 1908. Pada awal abad ke-20 adalah awal dari kebangkitan Indonesia yang dimulai dengan berdirinya organisasi-organisasi seperti Budi Utomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Dengan tokohnya yang terkenal adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Kemudian muncul organisasi Serikat Dagang Islam SDI pada tahun 1909. Dan berubah nama menjadi Serikat Islam SI pada tahun 1911. Di bawah pimpinan Cokro Aminoto. Berikutnya muncul Pila Indice Partij pada tahun 1913 yang dipimpin oleh Dowes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Dan pada tahun 1927. Berdirilah sebuah partai politik yang dipelopori Insinyur Soekarno dan kawan-kawan yaitu Partai Nasional Indonesia, Sumpah Pemuda tahun 1928. Pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Terjadilah penonjolan peristiwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia mencapai cita-citanya. Pemuda-pemuda Indonesia yang dipelopori oleh Muhammad Yamin, Kuncoro Purbopranoto, dan lain-lain, mengumandangkan Sumpah Pemuda yang berisi pengakuan akan adanya bangsa, tanah air, dan bahasa satu yaitu Indonesia. Melalui sumpah ini, makin tegaslah apa yang diinginkan bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan tanah air dan bangsa. Oleh karena itu, diperlukan adanya persatuan sebagai suatu bangsa yang merupakan syarat mutlak. Sebagai tali pengikat persatuan ini adalah bahasa Indonesia. Sebagai realisasi perjuangan bangsa Indonesia. Pada tahun 1930. Berdirilah Partai Indonesia yang disingkat dengan Partindo. Sebagai pengganti dari Partai Nasional Indonesia yang dibubarkan. Kemudian golongan Demokrat yang terdiri atas Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir mendirikan Partai Nasional Indonesia baru. Dengan semboyan kemerdekaan Indonesia harus dicapai dengan kekuatan sendiri. Perjuangan bangsa Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Pada tanggal 7 Desember 1941. Meletuslah Perang Pasifik dengan dibomnya Pearl Harbor oleh Jepang.
Kemudian pada tanggal 8 Maret tahun 1942, Jepang masuk ke Indonesia menghalau penjajah Belanda. Peristiwa penyerahan Indonesia dari Belanda kepada Jepang terjadi di Kalijati, Jawa Tengah tanggal 8 Maret tahun 1942. Jepang mempropagandakan kehadirannya di Indonesia untuk membebaskan Indonesia dari cengkraman Belanda. Oleh karena itu, Jepang memperbolehkan pengibaran bendera merah putih serta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Akan tetapi, hal itu hanya tipu muslihat agar rakyat Indonesia mau membantu Jepang untuk menghancurkan Belanda.